Oke. Ika Nurbaya. Ika Nurbaya. Mantap, mana nih? Ika Nurbaya. Mbak Ika hadir? Ika Nurbaya ada? Hadir, Pak. Oke, ini kita bahas ya. Ya, silakan, Pak. Oke, ini punya Mbak Ika Nurbaya. Nah, ini loading. Sudah muncul kan ya? Ini Mbak Ika. Sebentar, ini. Oke, Mbak Ika Nurbaya. Kita lihat judulnya dulu ya, saya nggak hafal judulnya. Maaf, Pak. Kemarin kayaknya saya lupa cantumkan judulnya, Pak. Oh gitu. Iya, Nggak ada saya judulnya bacakan berarti. judulnya, Pak. Oh gitu, oke siap. Ketik di sini ya. Judulnya apa, Mbak? Judulnya itu penerapan model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran. Contextual Teacher and Learning CTL. Oh, konseptual teacher CTL ini ya. Ya, Pak. Terus? Untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Sudah? Kelas 4 SDN 3 Surutanga, Kota Palopo. SDN 3 Surutanga, Kota Palopo. Surutanga, Kota Palopo. Palopo. Oke, ini judulnya. Oke, ya, dari judul sudah cukup baik ya, sudah sangat baik saya rasa, sudah menjelaskan permasalahannya apa ya. Kalau misalnya saya lihat di sini berarti permasalahannya itu adalah hasil belajar IPA yang rendah ya. Kalau kita bahas bab 1, kemudian effort apa, upaya apa yang dilakukan? Upaya yang dilakukan adalah dengan merekam model pembelajaran CTL. Nah, ketika kita bahas ini, mungkin untuk kajian teorinya atau bab yang kita bahas, ya bisa langsung hasil belajar IPA dan juga minimal ada 2 ya. Minimal ada 2 hasil belajar IPA dan juga ada model pembelajaran. Nah, ini sudah cukup baik ya Mbak Ika dengan kajian teorinya. Tadi kita coba lihat ada hasil belajar, kemudian ini hasil belajar, sama mode pembelajaran CTL. Oke, minimal 2 itu sudah bisa jadi minimal dalam teori dari PTK itu sudah baik. Nah, ini kita akan coba bahas. Oh, ini sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali. Nah, ini mungkin kita bahas pertama satu persatu penerapan model pelajaran CTL untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, yang pertama mungkin ini terkait tentang penulisan ya, terkait tentang penulisan. Misalnya dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat ini kan kalau Mbak Ika dan juga teman-teman lain lihat, ini kan satu kalimat terdiri dari 26 kata ya. Kelihatan nggak ini yang saya tunjuk ya? Ada 26 kata. Nah, biasanya kalimat yang baik itu tidak lebih dari 20 kata. Nah, coba nanti dalam penulisan itu mohon teman-teman itu dalam menulis juga tidak diusahakan tidak lebih dari 20 kata. Kalau misalnya yang 20 kata, maka cobalah dibuat menjadi 2 kalimat. Nah, misalnya ini, belajar merupakan sebuah proses usaha di mana individu memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, ini bisa kita pecah ya. Misalnya Mbak Ika, ini saya coba berikan komentar ya. Misalnya ini kalau misalkan dipecah, ini juga bisa teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini saya ambil, misalnya satu kata itu tidak lebih dari 20 kalimat. Jadi kalau misalnya diubah, belajar
Gak usah di sini lah ya, nggak kelihatan nanti. Nah, misalnya kita ubah dari sini. Belajar merupakan sebuah proses usaha di mana individu memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Titik misalnya. Hal ini merupakan, itu juga bisa, atau hal ini sebagai hasil kondisi ini merupakan, nah itu juga bisa. Ini merupakan atau sebagai hasil. Nah, ini kan juga bisa. Jadi dalam satu kalimat yang tadi awalnya itu 26 kata, maka terpecahkan. Dalam satu kalimatnya ternyata sudah 16 kata. Nah, oke, maaf ya teman-teman. Selanjutnya ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, jadi yang di sini awalnya tadi ada 26 kata, diubah menjadi, kita belah menjadi dua, kita pisah menjadi dua. Nah, bisa menjadi 16 dan satunya menjadi 12 kata. Nah, itu satu kalimat yang efektif. Jadi satu kalimat yang efektif itu usahakan tidak lebih dari 20 kata. Nah, gitu ya Mbak Ika, kira-kira bisa dipahami? Halo Mbak Ika? Mbak Ika bisa mendengar suara saya? Teman-teman, suara saya terputus tidak? Oh, ada. Bisa? Ini juga untuk teman-teman ya, tidak hanya untuk jaringan putus-putus. Oke, ini juga, ini sepertinya sudah direkam ya. Oh ya, recording kok. Nah, jadi ini untuk Mbak Ika dan juga teman-teman yang lain, ini catatan saya. Yang pertama, usahakan dalam satu kalimat itu tidak lebih dari 20 kata. Nah, kalau misalkan lebih dari 20 kata, coba kita pikirkan untuk dipecah menjadi 2 atau 3 kata, 3 kalimat. Nah, kegiatan belajar merupakan unsur utama dalam pelaksanaan setiap penyelenggaraan. Oke, definisi Depiknas mendefinisikan belajar semakin ini. Proses membangun makna tersebut, nah itu juga bisa. Nah, selain itu juga dalam, kalau tadi kita sudah bahas satu kalimat, ini saya berikan catatan, satu kalimat maksimal 20 kata, kemudian dalam satu paragraf, agar tidak terlihat terlalu panjang, nah silakan setiap paragraf itu mungkin dibuat 4 atau 5 kalimat. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin nih cukup sampai 6 saja. Jadi, kalau sudah sampai 6, ya mungkin kita bisa lampaui seperti ini. Nah, sehingga tulisan teman-teman itu terlihat, oh ini ada paragrafnya, oh ini ada paragrafnya terpisah. Tidak langsung serta-merta panjang banget gitu. Nah, seperti itu. Jadi, poin yang kedua ketika teman-teman menulis, poin yang kedua itu adalah satu paragraf, ya, usahakan terdiri dari 4 sampai 6 kalimat. Oke, bisa tandain ya, biar bisa teman-teman catat. Satu, dalam satu kalimat, usahakan tidak lebih dari 20 kata. Kemudian dalam satu paragraf, usahakan tidak lebih dari, usahakan berisi 4 sampai 6 kalimat. Ini ya teman-teman, kira-kira untuk poin yang kedua bisa difahami atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini saya... Kalau tidak ada, ini saya anggap itu ya. Saya anggap teman-teman bisa memahaminya ya. Oke. Ada teman-teman yang mau menyampaikan? Baik, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan ya. Jadi ada 2 poin yang teman-teman dapat ya. Sampai detik ini ada 2 poin. Yang pertama itu adalah satu kalimat usahakan tidak lebih dari 20 kata. Kemudian satu paragraf usahakan berisi 4 sampai 6 kalimat. Nah, poin selanjutnya yang akan saya sampaikan untuk penulisan
tinjauan pustaka dan juga penulisan-penulisan yang lain, itu adalah ini. Kalau misalkan satu paragraf ini Mbak Ika kan berceritanya tentang belajar ya. Jadi di sini kita berbicara tentang belajar. Yang pertama tuh ada definisi belajar, kemudian juga kalimat pendukungnya, ada juga kalimat pendukung tentang definisi belajar, kemudian ada definisi lain dari belajar. Nah, juga ini kalimat pendukung, kalimat pendukung. Nah, itu sudah sangat baik saya rasa yang bagaimana Mbak Ika menceritakan tentang pengertian belajar. Nah, kalimat yang kedua, paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua, Mbak, ini saya sudah pecah ya, karena satu paragraf terlalu banyak kalimatnya. Ini saya sudah pecah menjadi 2 paragraf. Ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua, ini bahasannya adalah terdapat unsur-unsur yang terkait dengan proses belajar. Nah, berarti gagasan utamanya adalah kita akan berbicara tentang unsur-unsur yang mempengaruhi proses belajar atau yang terkait dengan proses belajar. Bisa motivasi, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar. Nah, ini juga bagus, ya. Ini usahakan kalau misalkan yang seperti ini, sedangkan itu dihapus saja. Langsung saja, Kasmanya sampai mengumumkan bahwa atau sementara itu belajar merupakan hal ini. Nah, itu baru diletakkan di belakang kalimat ininya, referensinya. Tapi kalau mau dibuat diletak di awal kalimat, usahakan ya cukup seperti ini saja, langsung disebutkan, mengumumkan bahwa belajar adalah suatu usaha ini. Nah, ini juga masih sama ya, teman-teman, usahakan dalam satu kalimat, ini kan masih sangat banyak, sampai 31 kata ya. Ini yang bacanya capek. Belajar adalah satu perubahan dan kepada manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas, kuantitas, dan tingkah laku seperti ini. Nah, gitu ya, jadi ada banyak gitu. Nah, ini juga sama teman-teman, cara memecahnya seperti apa. Jadi misalnya belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, titik. Ini bisa bertitik. Nah, peningkatan kuantitas tingkah laku dapat berupa atau seperti, nah ini bisa. Jadi kan nanti kalimatnya sudah terpecah. Yang awalnya 31 sekarang menjadi 19 kalimat. Yang awalnya 31 tadi sekarang sudah terpisah menjadi 20 kata. Nah, ini sudah sangat, jadi yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah bagaimana kita mampu untuk memecah satu kalimat itu menjadi beberapa kalimat. Yang tujuannya adalah agar kalimat-kalimat tadi itu tidak terlalu panjang sehingga pembaca itu gagal mendapatkan informasi yang diterima. Ya, jadi dalam membaca ya, kalau misalnya teman-teman baca tentang teori literasi ya, teori literasi, reading literasi, numerik literasi dan semacamnya, intinya ketika kita membaca kita harus memahami nih informasi apa sih yang kita baca. Kalau misalkan teman-teman tulis semua ini, nah tadi teman-teman akan bingung, ini informasinya apa yang bisa kita dapat. Kita nggak bisa memahaminya. Makanya kalau kita pecah seperti ini, kita bisa pahaminya. Oh, ternyata belajar itu adalah perubahan tingkah laku, misalnya. Bisa meningkatkan kualitas atau juga kuantitas. Nah, kalau misalnya kita baca lagi kalimat yang kedua, oh, ternyata perubahan tingkah lakunya itu kuantitasnya dalam hal kecakapan, pengetahuan, sikap. Nah, itu akan lebih mudah untuk membaca. Maka tadi ini yang saya sampaikan, 2 poin ini ya, yang poin yang kedua ini harus teman-teman hafalkan dan teman-teman upayakan untuk diterapkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ini akan saya sampaikan adalah dalam satu paragraf, hanya membahas satu ide pokok. Nah, maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, ini yang saran yang ketiga, dalam satu paragraf hanya membahas satu ide pokok, berarti kalau misalkan paragraf ini kita inginnya membahas tentang belajar, maka pastikan satu paragraf ini membahasnya tentang definisi belajar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan yang ini, Mbak Ika ingin membahas tentang unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar, maka satu paragraf ini harus membahas tentang unsur-unsur yang mempengaruhi atau terkait proses belajar. Artinya, untuk kalimat yang ini, nah seharusnya bisa dipindahkan ke kalimat atas. Kenapa? Karena kalimat atas ini mendefinisikan definisi belajar, misalnya. Nah, seperti itu ya. Mbak Ika dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, jadi dalam satu paragraf,
itu pastikan membahas tentang ya sesuai dengan apa yang ada di gagasan pokoknya. Jadi kalau gagasan pokok, ide pokok dalam paragraf ini itu adalah definisi belajar, ya sudah, berarti satu paragraf ini total membahas tentang definisi belajar. Kalau misalkan ini ingin membahas tentang unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar, maka satu pokok paragraf ini membahas satu hal tentang unsur-unsur terkait dalam proses belajar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga urutannya, berarti nanti urutan yang ini pindah ke atas. Begitu. Nah, yang kemudian ini saya juga sudah sampaikan ya, tidak ada lagi yang seperti ini tidak boleh lagi. Ini untuk Baika dan juga teman-teman yang lain, tidak boleh menuliskan menurut Robbins dalam Trianto. Ya, nggak boleh, langsung saja. Robbins 2010 mendefinisikan, nah, jadi tidak boleh lagi yang ini. Tidak boleh ada di dalam. Teman-teman harus mencari referensi ya, harus mencari referensi utama ya. Jadi jangan mencari kondisi-kondisi yang lain ya. Pastikan teman-teman mendefinisikan konsep belajar sebagai proses menciptakan hubungan itu langsung dengan referensi utama, bukan dari referensi di dalam ya. Bisa dipahami Mbak Ika? Ya, Pak, bisa. Oke. Nah, ini juga saya sepertinya kurang suka ya kalau ada kata sedangkan setelah kata titik ya. Boleh nggak ya? Kalau bahasa Inggris tuh apa ya? Nah, mungkin itu ya, mungkin bisa diganti ya, namun kalau misalkan sedangkan kan kita kayak mau membandingkan satu dengan yang lainnya ya. Mungkin bisa apa ya, dengan bahasa Inggris itu bisa apa ya, but, however misalnya kan. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang bisa digunakan setelah kalimat tanda titik gitu ya. Mungkin bisa misalnya namun, misalnya kalau kita ingin membantah kalimat sebelumnya gitu kan. Namun, nah, itu juga bisa. Atau kalau ingin mendukung, berarti misalnya selain itu. Nah, jadi saya biasanya menggunakan dua kalimat ini ya. Misalnya kalau ingin mendukung kalimat sebelumnya, ya bisa menggunakan kalimat selain itu. Nah, selain itu berarti kan kita nih, selain yang disampaikan tadi kita mau menambahkan. Atau misalkan kalau ingin mendukung lawannya apa ya? Berbanding menemukan pendapat lain yang tidak sesuai misalnya, atau berbeda dengan kalimat sebelumnya, atau menyanggahi kalimat sebelumnya. Jadi bisa ditambah dengan kalimat penghubungnya kalau belajar bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman di Almata mungkin di pelajaran bahasa Indonesia menyanggahi kalimat sebelumnya mungkin bisa namun misalnya. Nah, itu kan juga salah satu bentuk penulisan. Nah, ini yang biasanya saya garis bawahi. Jadi kalau misalkan Mbak Ika ingin menuliskan suatu kalimat yang mendukung kalimat sebelumnya, jadi bisa menggunakan selain itu, segala menggunakan bahwa, nah itu juga bisa. Atau misalkan Mbak Ika tuh inginnya menyanggahi kalimat sebelumnya, karena kalimat sebelumnya misalnya pendapatnya A, nah Mbak Ika tuh ingin menampilkan sanggahan atau pendapat lain yang mungkin bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Berarti misalnya Mbak Ika menuliskan dengan kalimat namun atau meskipun begitu. Nah, yang seperti itu. Jadi mungkin coba dicek lagi ya kalau di kalimat bahasa Indonesia yang baik baku dan benar itu kata-kata apa saja yang bisa digunakan setelah tanda titik gitu ya. Nah, itu. Tapi sedangkan, nah saya juga mungkin pernah baca ya, coba teman-teman cek lagi, boleh nggak kata sedangkan itu dimulai di awal kalimat setelah tanda titik. Nanti dicek lagi, kalau boleh ya berarti silakan dilanjutkan. Oke, ya sudah. Nah, ini juga kalau kita menyimpulkan ya, dapat disimpulkan. Nah, jadi dapat disimpulkan ini seharusnya mungkin bisa di kalimat sebelumnya ya. Atau jika ingin membuat kesimpulan di sini ya dengan menggunakan kata jadi di sini. Jadi biasanya jadi itu kan setelah kata kalimat ya, setelah tanda titik di tengah kalimat atau di akhir kalimat di paragraf, bukan di paragraf awal. Ya biasanya kalau misalkan tulisannya kayak
Oke, itu mungkin catatan yang saya sampaikan untuk ini. Silakan nanti dilengkapi Mbak Ika dan juga teman-teman yang lain. Silakan jika ingin diperbaharui. Yang saya garis bawahi tadi terkait tentang judul ya. Berarti Mbak Ika sudah cukup baik, sudah ada hasil belajar ini, sudah mendiskusikan tentang hasil belajar. Kemudian kita lanjut ke contextual learning model. Nah, kalau model contextual learning ya, contextual teaching and learning CTL, silakan nanti dijelaskan. Ini sudah bagus ya, sudah ada pengertian model. Nah, ini kalau misalkan di sini menggunakan model pelajaran, Mbak Ika, berarti ke bawahnya juga menggunakan model. Karena kalau kita menggunakan istilah pendekatan itu beda lagi. Ya, pendekatan itu ada dua, teacher center sama student center. Itu pendekatan. Jadi gaya sudut pandang belajar itu adalah berpusat kepada siswa atau berpusat kepada guru. Itu disebut pendekatan. Kemudian ada lagi istilah model. Nah, model pembelajaran itu kaitannya adalah fase atau tahapan-tahapan dalam belajar. Misalnya tahap 1 siswa melakukan apa, tahap 2 melakukan apa, tahap 3 melakukan apa. Nah, itu disebut model pembelajaran. Media, kalau media pembelajaran, ketika kita sebut media, berarti kita menggunakan suatu alat atau suatu perangkat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, ini ya, jadi ini ya mungkin teman-teman kadang bingung ya, apa itu pendekatan, apa itu media, apa itu model. Jadi saya ulangi, pendekatan itu ada dua, pendekatan teacher center sama student center itu menunjukkan pusat pembelajaran itu ada di siapa. Apakah berpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Itu disebut dengan pendekatan. Nah, di bawah pendekatan itu nanti ada model. Jadi misalnya model CTL nih. Model CTL ini pusatnya itu siapa sih? Oh, misalkan model CTL itu pusatnya siswa. Berarti model CTL masuk dalam pendekatan student center. Kalau nanti ada suatu model yang pusatnya sama guru, oh berarti nanti model itu berada di bawah pendekatan teacher center. Nah, seperti itu. Nanti ke bawah ada lagi media. Nah, mungkin kalau misalkan saya gambarkan, teman-teman kalau misalkan kita mendefinisikan ya, terkait tentang media, terkait tentang, ini misalkan di atas ini ada pendekatan. Ya. Edit apa ya ini? Ini ya. Kayak ini aja ya. Nah, misalnya ada pendekatan. Nah, biar teman-teman ini ya, karena saya biasanya ketika mendapati tulisan teman-teman masih menggabungkan antara pendekatan dan model. Nah, ini berarti ada yang terlupa mungkin teman-teman dalam memahami definisi pendekatan dan definisi model. Nah, pendekatannya ada dua, ada teacher center, ada student center. Nah, ini. Jadi ada dua hal yang membedakan antara ini. Pendekatan itu ada dua. Pendekatan teacher center dan pendekatan student center. Ini. Nah, nih. Oke. Nah, setelah pendekatan nanti di bawah itu ada model. Jadi kalau saya definisikan apa sih pendekatan, jadi kalau ini saya berikan tambahan definisi, pendekatan itu adalah sudut pandang atau pusat pembelajaran yang dilakukan. Ya, pusat pandangnya, sudut pandangnya ke siapa tuh, pusat pembelajarannya ke siapa sih? Itu ya. Untuk ini definisi pendekatan. Nanti ada lagi definisi model. Ya, jadi saya harapan ini ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau sambil bertanya, disilakan ya. Kalau misalkan saya menjelaskan ini teori-teorinya. Nah, ini model pembelajaran. Kalau saya definisikan model pembelajaran itu apa sih? Nah, model pembelajaran itu adalah langkah atau tahapan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini sudah bagus tadi Mbak Ika menuliskan definisi CTL ya, ada beberapa langkahnya. Nah, berarti kalau misalkan si CTL itu memiliki langkahnya, maka dia masuk ke dalam model pembelajaran. Nanti kita bagi nih, kita bagi misalnya ada model pembelajaran, misalnya ya,
Ini kita kasih gini. Nah, ini kita saya nanti ada yang tahapan, ada yang nah, ada yang nanti model pembelajaran itu misalkan model pembelajarannya itu yang lebih fokusnya itu adalah guru. Oh, berarti itu termasuk dalam modelnya misalnya yang tadi ada banyak model ya. Jadi contohnya tuh ada model CTL. Misalnya kalau tadi punya Mbak siapa? Mbak Ika ini ada CTL. Nah, kita lihat, oh misalnya dalam CTL itu ternyata yang berpusatnya adalah guru. Oh, berarti kalau misalkan gitu, kalau misalkan CTL ini pusatnya adalah guru, berarti CTL-nya ada di sebelah kiri misalnya. Kenapa di sebelah kiri? Karena model ini langkah-langkahnya itu pusatnya itu adalah guru. Guru yang melakukan, guru yang melakukan ini, guru yang ini. Oh, berarti CTL itu adalah guru misalnya. Jadi ada tahapan, misalnya CTL itu tahapannya 1, guru melakukan apa, 2, guru melakukan apa, 3, guru melakukan apa, 4, guru melakukan apa. Ini konteks teaching and learning. Ini contextual teaching and learning. Nah, ini kalau misalkan ini saya belum baca sih model ini apa. Kalau misalkan nanti modelnya itu pokoknya fokusnya itu adalah guru, oh berarti model ini masuk ke dalam bagian pendekatan model pembelajaran di bagian sebelah kiri misalnya. Kenapa? Karena ini adalah berpusat pada guru misalnya. Oh, kalau misalkan ada model lain yang berpusat pada siswa, ya udah berarti misalnya problem based learning nih misalnya, atau inquiry misalnya. Oh, inquiry ini langkah-langkahnya nih kok sepertinya malah berpusat kepada siswa. Oh, berarti inquiry berada di sebelah kanan misalnya. Kan ada banyak. Nah, yang intinya apa sih yang membedakan antara model dan pendekatan? Kalau model itu ada ini, saya bold di sini. Ada langkah atau tahapan pembelajarannya. Seperti yang disusun oleh Mbak Ika tadi, ya. Ini yang menjadi kunci utama kenapa dia dikatakan model, karena dia memiliki ini. Nah, ini yang saya tandai teman-teman. Jadi ada langkah-langkah modelnya. Langkah 1 itu apa sih harus dilakukan, langkah 2 apa yang harus dilakukan, langkah 3 apa yang harus dilakukan. Kalau ada langkah-langkah seperti ini, oh ini ternyata ada 6 langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah 1 misalnya pengenalan, oh berarti nanti siswa harus dikenalkan pada sesuatu. Tahap di mana siswa diminta mengaitkan, ada juga tahap menafsirkan. Nah ini langkah-langkahnya, jadi ke-6 langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Nah seperti itu disebut dengan model pembelajaran. Ya, berarti kalau saya lihat itu tadi banyak yang mengurus pada siswa, banyak berpusat pada siswa, oh berarti kontekstual ini masuk ke dalam cakupan yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan. Kenapa? Karena dia berpusat pada siswa. Nanti coba teman-teman cari model-model yang berpusat pada teacher center misalnya. Nah, yang ketiga ini yang juga paling sering bingungkan siswa ya. Jadi apa yang membingungkan antara model, media. Nah, kalau misalkan media, kalau saya definisikan, media itu adalah perangkat atau alat yang digunakan. Perangkat atau alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, ini media. Jadi kalau misalnya kita bicara media ya segala jenis perangkat ya, segala jenis alat. Jadi alatnya bisa PowerPoint, PPT, dengan papan tulis, dengan komputer, dengan laptop, dengan HP. Nah itu berarti kita sebut dia media. Oke. Nah yang terakhir, ini saya contohkan di sini ya. Tadi sudah ditulis sama mbaknya. Ini bisa laptop, bisa HP, bisa papan tulis, PowerPoint, misalnya apa saja yang teman-teman gunakan untuk membantu proses pembelajaran, alat atau perangkat berarti dikatakan media. Yang terakhir itu adalah, ini juga biasanya buat teman-teman bingung, metode. Nah, metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran, ya, saya teruskan. Nah, ketika kita bicara metode pembelajaran, itu contoh-contohnya
Jadi kalau metode pembelajaran itu apa ya, teknik-teknik yang dilakukan ya mungkin ya, atau metode-metode yang dilakukan, cara yang dilakukan. Coba ya saya tulis ya. Misal, contohnya adalah diskusi, tanya jawab, presentasi, misalnya, atau debat misalnya. Yang tidak ada tahapan-tahapannya kan langsung tuh diskusi, tanya jawab, presentasi, debat, kuis misalnya. Nah, ini juga bisa. Oke ini Mbak Ika dan juga teman-teman yang lain untuk yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada? Ini saya tanya Tidak ya. ada, Pak. Saya tanya nih. Oke, kita random. Tadat. Satu misalnya yang pertama Mbak Alma. Alma Buana. Halo Mbak Alma. Halo Pak, Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, coba Mbak Alma bedakan antara pendekatan dan model. Kalau dulu Pak. Pendekatan itu menurut saya ada dua, di mana itu yang pertama teacher center atau berfokus pada guru. Sedangkan yang kedua itu student center yang berfokus pada siswa. Salah satu contohnya teacher center ceramah mungkin kayaknya karena itu terfokus kepada guru, di mana guru semua yang mengambil alih segala sesuatu di dalam kelas. Apa tadi yang Pak? Pendekatan atau Model apa? Model pembelajaran. model pembelajaran itu Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam mengajar di dalam kelas Pak. Kayak contoh semacam tadi yang Bapak jelaskan kayak inquiry, itu salah satu model pembelajaran yang berfokus kepada siswa atau student center. Oke, ya sudah bagus. Terima kasih Mbak Alma Buana ya. Minimal bisa membedakan antara pendekatan dan model. Ya, karena biasanya tuh banyak kesulitan. Apa ya media pendekatan itu apa ya? Model itu apa ya? Nah, jadi kalau misalkan ini kan, kalau tadi sebagai sampel, oh ternyata Mbak Alma sudah memahami, oh ternyata pendekatan itu adalah sudut pandangnya itu berfokus kepada siapa. Berfokus ke siapa. Fokus ke siapa. Nah, ini kan jadi mudah ya kalau misalnya kita ingin sudut pandang pendekatan tuh, oh fokusnya ke siapa. Senternya itu siapa. Kuncinya ini. Senternya siapa? Siswa kah, guru kah? Nah, kalau modelnya ada langkah-langkahnya. Karena kalau teman-teman lihat di inquiry itu ada berapa? 5 atau 6 langkah. Jadi kalau teman-teman memahami ya, misalnya ini saya ulang terus. Jadi kalau lulus mata kuliah ini tuh langsung tahu ya. Karena pesan teman-teman itu kalau udah lulus ditanya jurusan pendidikan, tapi ketika ditanya ini bedanya apa, nggak bisa jawab kan. Inquiry itu ada 5, misalnya dia mengenalkan masalah dan semuanya. Jadi misalkan intinya kalau misal kita bicara model itu ada banyak langkahnya. Ini ya, minimal 3 langkah tuh model. Nah, ini ada langkah, ini disebut model. Ini 2 atau apa, misalnya 3 apa, misalnya ini itu masuk dalam model. Kenapa? Model itu memiliki langkah atau tahapan. Contextual teaching juga sama, ada berapa langkahnya, ada banyak, misalnya itu berarti dia masuk ke dalam model. Sementara media itu apa? Media itu ya alat yang kita gunakan. Entah laptop, HP, papan tulis. Kalau di SD itu misalnya kartu bergambar, ya. Saya tulis dulu. Bisa kartu bergambar. Ya, kalau misalkan di SD kartu bergambar atau media apa sih lagi yang biasanya media yang berbasis game itu apa namanya? Ular tangga, permainan ular tangga, kan media tuh. Nah, kalau ada alat yang kita gunakan, oh itu berarti dia adalah media. Nah, kalau metode, cara yang dilakukan, bisa diskusi kah, tanya jawab kah, presentasi kah, debat, kuis kah, atau bisa kita sebut game kah, misalnya permainan. Nah, ya itu cara yang kita lakukan. Bebas. Sudah bisa ya membedakan teman-teman?
kalau nanti misalkan udah lulus mata kuliah ditanya, sebutkan perbedaan media, model, metode. Nah, kan sudah bisa membedakannya. Ya, jangan sampai nanti malah nggak tahu medianya apa ya. Bedanya media sama metode apa ya. Nah, ini kan udah kelihatan. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Teknik pembelajaran juga biasa masuk, Pak. Nah, itu dia. Saya juga kadang-kadang tuh bingung. Ada lagi istilah teknik pembelajaran. Ada lagi istilah strategi pembelajaran. Nah, ini saya belum menemukan istilahnya ya. Kalau misalkan teman-teman cek di bahasa Inggris ya. Learning strategy itu apa aja biasanya? Learning strategy. What is learning strategy? Nah, kita coba cek. Learning strategy itu ada yang direct dan indirect. Oke. Ada yang strateginya langsung, ada strategi tidak langsung. Kita coba lihat lagi. Nah, jadi kalau ada istilah strategi ya, strategi pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. Nanti kita, berarti ini saya tambah lagi kalau ingin ada pertanyaan tentang strategi dan teknik ya, ada dua. Karena kalau teman-teman ketik yang bahasa Indonesia, pasti sama semua definisinya. Strategi. Nah, kalau strategi itu adalah strategi indirect, strategi direct, dan strategi indirect. Nah, kita coba lihat. Nah, yang pertama kalau strategi direct, strategi yang secara langsung, itu berarti fokusnya itu adalah bagaimana pembelajaran dilakukan secara langsung untuk melihat efeknya. Misalnya efeknya terhadap kognitif, terhadap hasil pengetahuan siswa, ya, strategi belajar yang memang kita langsung ingin melihat perubahan siswa. Misalnya perubahan pengetahuannya dengan hasil belajar, dengan ulangan, misalnya itu direct secara langsung. Indirect itu berarti strategi yang nanti kita melihat perubahannya itu belakangan. Misalnya perubahan terhadap sikapnya, ya, terhadap kondisi sosialnya. Ini kan ada sikap dan sosialnya. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti setelah jenjang waktu berapa lama, apakah terjadi perubahan sikap atau tidak. Ya, jadi kalau strategi belajar itu ada yang secara langsung, direct, ada yang tidak langsung. Nanti silakan coba cek mana sih metode atau model yang masuk secara langsung nih. Kita ingin melihat secara langsung perubahannya. Nah, berarti ke sana. Atau kita ingin melihat perubahannya secara tidak langsung, berarti untuk belakangan. Seperti itu untuk strategi. Kalau misalkan learning teknik ya tadi, Mbak. Ada nggak ya? Kita coba lihat teknik. Kita lihat. Nah, ada nggak nih muncul istilah teknik pembelajaran dalam bahasa Inggris? Ada nggak? 10 learning teknik. Learning teknik itu seperti apa sih? Apa ini? Ya, bahkan katanya teknik itu mirip-mirip dengan, ada yang bilang teknik itu mirip dengan metode. Ya. Student learning style. Nanti ada gaya belajar, 10 learning teknik. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ini salah satu kalau misalkan teman-teman lihat di DISA Publication, ini teknik belajar, hampir mirip ya. Teknik belajar, teknik pembelajaran sama dengan hampir mirip tadi dengan metode tadi. Di sini ada tekniknya secara langsung belajar, atau tekniknya secara visualisasi dengan melihat, atau dengan menyimpulkan, atau dengan menilai diri. Nah, ini 10 teknik ya. Nah, saya jarang sekali untuk menggunakan ini. Tapi kalau misalkan kita bahas terkait tentang teknik, ya misalnya ke sini. Nah, ya, jadi kalau strategi, itu tadi ada strategi langsung dan tidak langsung. Kita ingin melihat perubahannya, apakah terjadi perubahan secara langsung atau tidak. Ya, kalau direct secara langsung, misalnya kita kasih tes, oh kita langsung tahu nih hasilnya ada peningkatan atau enggak. Kalau misalkan indirect, berarti ini kita lihat dulu perubahan sikap itu berapa lama perubahannya, apakah anak itu sudah mulai jujur atau tidak, itu kan kita lihatnya belakangan. Nah, itu untuk strategi. Untuk teknik ini tadi kalau teknik belajar, ya ini teman-teman bisa cek di sini, itu ada yang teknik latihan, ya, ada yang tekniknya mendengarkan, ada yang tekniknya menulis, ada yang tekniknya menyimpulkan, ada teknik yang melihat, ada teknik yang harus membaca. Nah, itu teknik ya. Ya, mirip-mirip dengan metode. Begitu, Mbak. Kira-kira bisa dipahami nggak ya untuk tambahannya? Ya, semoga bisa dipahami ya untuk hal ini. Oke, ini
untuk penulisan bab 2 ya, penulisan bab 2 sekaligus saya menambahkan teori-teori tentang pembelajaran. Semoga ini bisa menguatkan teman-teman. Terus setelah ini ya kita lihat tadi bab IKA ya. Ini sudah cukup baik bab 2-nya. Kemudian ke bab 3 ya. Ini saya secara umum saran-saran saya tadi seperti itu. Kemudian ke bab 3. Ke bab 3. Oke, bab 3 mana nih? Bab 3, metode. Nah, ini boleh diceritakan ya. Jadi yang membedakan dengan penelitian yang lainnya, metode ini langsung dibuat penelitiannya, tidak ada teknik sampling yang harus random dan semacam itu, udah tidak ada lagi. Kita cukup menuliskan saja tempat penelitiannya di mana, di SD mana, di sekolah mana. Waktunya berapa, nah itu juga disebutkan. Ya, itu tempat waktu penelitiannya. Jenis penelitiannya PTK, oke. Variabel-variabelnya. Nah, ini sudah ada siklusnya, sudah baik ya, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Oke, ini sudah sangat baik ya, sudah menjelaskan tahap satunya apa. Wah, ini sudah baik nih. Oke, sama ya. Oke, bagus nih punya Mbak Ika. Teknik pengumpulan data bisa, teknik hasil belajar, dokumentasi, instrumen. Oke, ini saya rasa untuk ini sudah cukup baik ya teman-teman. Punya Mbak Ika sudah sangat lengkap saya rasa untuknya. Sudah sangat lengkap ya, sampai 29 halaman. Wah, luar biasa nih Mbak Ika. Oke, mungkin itu teman-teman, ada yang mau ditanggapi dulu? Apa yang tadi saya sampaikan mungkin? Ada yang mau menanggapi? Memberikan saran, pertanyaan, atau komentar atau apa? Ada? Saya Pak mengenai Silakan, yang tadi yang tentang teknik, metode, model, media. Sebenarnya itu urutannya itu dari mana Pak? Mulainya itu kan ada urutannya misalnya media duluan ataukah pendekatan yang duluan. Itu yang susah Pak, karena kemarin saya juga bertanya di guru PTK, agak beda-beda sih Pak. Jadi itu yang saya mau pertanyaan, sebenarnya itu urutan dari mana, bagaimana urutannya? Oke, ya terkait tentang urutan, memang kalau kita melihat secara definisi ya, mudahnya itu yang paling atas itu adalah pendekatan ya. Pendekatan itu adalah yang paling atas ya. Pendekatan itu nanti membagi fokus belajarnya itu berdasarkan teacher center atau kan student center. Nanti ke bawahnya itu ngikut model pembelajarannya. Kalau misalkan tahap-tahapnya tuh langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya itu lebih banyak guru, oh berarti model ini masuk ke dalam teacher center misalnya. Tapi kalau misalkan langkah-langkah tahapan-tahapan 1, 2, 3, 4, 5 di setiap model itu masuknya lebih banyak ke aktivitas siswa, berarti dia masuk ke dalam sebelah kanan nih. Pendekatannya student center, modelnya inquiry misalnya. Nah, ke bawah lagi media, ke bawah sebenarnya media dan metode ini sebenarnya tidak ada urutan ya, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih itu. Intinya kalau saya sampaikan tadi yang paling atas memang pendekatan. Yang ke bawah ini ya tidak lagi urutan-urutan ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengelompokkan masing-masing mereka. Ya. Kalau misalkan media, kita bahasa media ya, kalau misalkan sebenarnya media ini yang paling bawah sih saya rasa. Media ini paling bawah. Mungkin urutan yang setelah model itu adalah metode. Ya. Jadi nanti apakah metode ini nanti diskusi, tanya jawab ini itu masuk ke dalam aktivitas mana sih yang paling banyak? Misalnya ternyata banyak yang metodenya yang digunakan tuh ceramah misalnya. Oh ya sudah, berarti ceramah itu masuk ke dalam lingkup ke teacher center karena lebih banyak siswa. Nah, sementara bisa saja tahapan ini, metode langkah-langkah ini nih, nah itu masuk ke dalam satu model tertentu. Misalnya Mbak Ika ingin membuat model sendiri nih. Misalnya Mbak Ika ingin mengembangkan suatu model nih namanya gini ya. Ika biasa apostrof ini learning misalnya. Nah ini boleh saja teman-teman. Ya kan ada model CTL, ada model inquiry, itu kan orang-orang yang duluan yang sebelumnya sudah mengembangkan kan. Nah, ada juga orang-orang, misalnya kita orang Indonesia juga ingin mengembangkan model, ya udah kita sampaikan pengembangan model pembelajaran IKA misalnya.
punya Mbak Ika misalnya. Ya udah, ini ada tahapan Mbak Ika ingin mengambil tahapan diskusi. Misalnya tahap 1 itu diskusi misalnya. Nah, tahap 2 misalnya tanya jawab. Tahap ketiga misalnya nanti setelah mereka diskusi tanya jawab presentasi misalnya. Nah, itu silakan. Nah, ini berarti kalau mengumpulkan beberapa metode, nah bisa menjadi learning model, bisa menjadi model pembelajaran ya. Jadi urutan yang kedua setelah pendekatan itu adalah model. Ini ada banyak modelnya. Kenapa bisa dikatakan model? Karena model itu terdiri dari beberapa tahapan atau langkah. Nah, setelah model di bawahnya baru metode. Kenapa itu metode? Karena metode itu terpisah satu-satu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat model metode itu kita gabungin jadi satu, jadi langkah-langkah pembelajaran, nah maka dia akan naik disebut menjadi model. Kenapa model? Karena dia sudah punya tahapan-tahapan pembelajaran. Ya, kalau dia terpisah satu-satu berarti dia metode. Nah, dengan kata lain, metode itu berarti bisa kita letakkan urutan posisinya di bawah model pembelajaran. Ya, kenapa? Karena dia bisa satu-satu. Diskusi sendiri aja bisa. Tapi kalau kita ingin buat ini menjadi satu langkah kesatuan dalam pembelajaran, kita sudah buat langkah satunya ini, langkah duanya ini, langkah tiganya ini, ya udah berarti dia sudah masuk ke model. Tapi kalau terpisah sendiri-sendiri berarti dikatakan metode. Nah, selanjutnya ada media. Nah, media mungkin tidak terkaitan langsung ya dengan yang mereka semua tadi. Kita bisa menggunakan media apa saja di setiap model. Misalnya di satu model tuh kita ingin diskusi menggunakan medianya HP misalnya. Coba kalian diskusi menggunakan WA. Nah, gitu ya. Atau coba kalian diskusi menggunakan kuis. Coba nih saya kasih kuis, link kuis. Coba kalian teman-teman kerjakan. Nah, itu berarti perangkatnya di HP misalnya. Nah, itu juga sama. Berarti media letaknya ada di bawah. Kenapa? Karena media ini bisa digunakan di metode. Kita bisa pakai kuis menggunakan HP misalnya. Ini atau kita bisa game dengan HP misalnya. Nah, berarti teman-teman sedang menggunakan media di tahapan metode pembelajaran. Begitu media pembelajaran. Kemudian nanti urutannya. Nah, urutan yang selanjutnya mungkin strategi ya. Strategi ini mungkin tidak terkait langsung dengan semuanya karena tadi strategi itu ada yang strategi secara langsung dengan strategi tidak langsung. Teman-teman ingin melihat perubahan kognitif berarti secara langsung ya. Karena kita kasih soal kita langsung tahu oh ternyata ini. Kalau misalkan perubahan sikap itu kan lama itu ya. Bisa saja hari ini dia jujur tapi ternyata besok belum jujur, masih nyontek misalnya. Berarti dia belum jujur, berarti prosesnya masih lama. Itu strategi. Kalau teknik itu biasanya kembali ke individu masing-masing ya. Ada yang tekniknya itu membaca. Biasa teknik itu juga dekat sama dengan metode. Ya ada yang dia itu tekniknya itu membaca, tekniknya itu melihat, tekniknya itu menyimpulkan, mengumpulkan, nah itu teknik. Itu Mbak Ika. Gimana kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bagaimana sistem UAS-nya, Pak? Gimana? UAS-nya nanti, Pak, bagaimana, Pak? Oh, UAS-nya. UAS-nya seperti yang pernah saya sampaikan dulu, teman-teman cukup mengumpulkan bab 1 sampai bab 3 aja. Dibuat rapi. Bab 4 sama 5, Pak? Tidak? Enggak perlu. Bab 4, bab 5, teman-teman terlalu banyak itunya, terlalu banyak mengarang dengan data-datanya. Jadi cukup teman-teman mengumpulkan bab 1 sampai bab 3 saja. Ya. Baik, Pak. Pak, untuk format proposalnya ini Pak sesuai sama yang kita bagikan atau per bab-bab begitu Pak? Formatnya sebentar ya, sepertinya saya pernah share formatnya di buku. Coba teman-teman download dulu bukunya. Iya Pak, ada di buku Pak. Ada di buku ya, nanti coba dicek mana ya, buku modul di sini. Coba. Nah, ini nanti dicek nih di modul itu halaman mana ya, format penulisan PTK nih. Bisa diklik nggak ya? Nggak bisa diklik ya? Di bawah ya kalau nggak salah. Nah, ini formatnya. Jadi teman-teman cukup menulis format itu seperti ini. Ya. Jadi pastikan semuanya ini ada ya.
1 sampai 3 saja. Bab 1 sampai bab 3. Tampilannya seperti itu Pak, atau bisa bab 1 pendahuluan latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 2 kajian teori, ketiga metode penelitian. Cukup dibuat seperti ini aja biar sama ya. Bab Oh, ya, 1 Pak. itu pendahuluan, nanti 2 seperti ini, tinjauan pustaka dan metode penelitian dan semacamnya. Dan pastikan teman-teman tidak copy paste ya, karena saya akan mengadakan tes plagiatnya. Kalau misalkan lebih dari 30%, saya kasih 60 ya. Jadi pokoknya kalau sudah di atas 30% berarti UASnya 60. Kalau misalkan di bawah 30% nanti baru saya baca. Oh, ini kira-kira poinnya bisa berapa. Tapi kalau saat saya uji plagiatnya, oh ternyata lebih dari 30% itu sudah tidak saya baca lagi. Langsung saya kasih nilai 60. Oke ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk ini. Silakan teman-teman mulai mengerjakan silakan mulai mengerjakan tugasnya, tugas mandirinya, untuk tugas proposalnya. Pastikan teman-teman tidak copy paste. Akan saya cek plagiatnya. Kemudian jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan langsung di e-learning, ya. Ada yang mau disampaikan bisa sampaikan di e-learning. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya tambah satu lagi ya. Satu lagi mungkin biar jadi bisa jadi renungan untuk teman-teman. Tadi sudah punya Mbak Ika ya. Satu dari Mbak Ika. Selanjutnya ada lagi siapa ya? Selanjutnya ada yang mau saya tampilkan? Alma, Pak. Alma hadir di mana Alma? Hadir Pak. Bab 2 aku ada di yang link satunya Pak, yang link pertama. Bab 2 iya. Oke. Saya kirim. Yang di yang sebelumnya tugas pekan lalu ya? Iya Pak. Di situ saya kirim bab 1 dan bab 2. Oke. Kita lihat bab 2-nya ya, Alma. Anissa, Alma ini ya, Alma Buana. Bab 2. 1 kemarin sudah. Oke, ini bab 2. Nah, kalau bab 2 ini tidak ada di seperti ini urutannya ya, Mbak Alma. Jadi, judul apa ya kemarinnya? Mbak Alma, judulnya apa? Mbak Alma ada nggak ya? Mana nih Mbak Alma nih? Mbak Alma. Mbak Alma malah nggak ada. Sepertinya sinyalnya hilang ya. Mbak Alma, nah ini Mbak Alma sudah bergabung. Judulnya apa Mbak? Penerapan metode diskusi untuk hasil belajar. Oke, peningkatan hasil belajar. Mana ini? Saya memberikan komentar di sini. Bisa nggak ya? Ya, saya lupa masih masuk judulnya.
langsung bab 1 saja Pak, waktu hari jadi Oh, belum. itu berarti nanti dilengkapi ya judulnya. Tapi kalau saya lihat ini judulnya itu adalah penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar ya. Kalau saya lihat secara Iya sekilas. Pak. Nah, ini cocok ya, katanya istilah yang digunakan itu adalah metode. Seperti yang tadi kita sepakati kan. Metode diskusi. Kenapa dia dikatakan metode? Karena dia hanya satu kesatuan. Ya. Cara yang dilakukan itu hanya satu kesatuan, tidak ada langkah-langkah tertentu. Nah, itu metode. Bagus sekali. Oke, metode yang pertama ini dihapus ya. Atau ini mungkin letaknya di bawah ya. Baik Pak. Jadi yang pertama itu langsung saja bahas tentang metode pembelajaran. Nah, pengertian metode pembelajaran itu apa? Ini juga sama ya tadi, pastikan dalam kalimatnya itu jangan terlalu panjang. Kalau lebih dari 20 kata ya udah dipecah aja. Ciri-ciri oke, fungsi metode oke, macam-macam metode. Oh, ini masih metode pembelajaran, oke. Mungkin ini gak usah pakai poin-poin ya, Mbak. Karena diganti A kecil aja gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. A kecil, B kecil, D kecil, nanti baru di dalamnya pakai nomor-nomor yang seperti ini udah betul. Tinggal diganti aja ini A kecil, B kecil gitu ya. Baik Pak. Oke. Mungkin kalau lebih baik ada tambah referensi-referensi yang digunakan, lebih banyak lebih bagus ya. Ini juga sama, menggunakan A kecil, B kecil saja, tidak perlu menggunakan itu. Baik Pak. Bold seperti ini. Ini hasil belajar. Ini nggak usah lagi, kata menurutnya langsung saja Sugiarto mendefinisikan hasil belajar sebagai gitu ya. Nggak usah kata menurut lagi, langsung saja. Sugiarto 2020 halaman 5 mendefinisikan hasil belajar sebagai sesuatu yang dicapai. Gitu ya Mbak? Iya Pak. Iya Pak. Ini juga, ini ada TT-nya nih, dibuang ya. Kalau APA nggak pakai TT, langsung saja. Kadir, R-nya juga, jenis-jenis hasil belajar, oke, ini sama. Ya, ini juga sudah bagus ya kalau di sini juga saya langsung ke bab 3. Di link 1 Pak. Oh iya, bab 3-nya belum ada. Ada Pak, di link yang Iya, terakhir. satu lagi ya. Oke. Iya. Yang mana nih? Yang linknya terakhir Pak. Linknya. Tugas yang terakhir? Iya, di situ Pak. Oke, sebentar. Bab 3. Ini ya, bab 3. Oke, jenis penelitian, lokasi dan waktu. Oke, subjeknya. Oke, sudah bagus. Desain penelitiannya, action research. Sudah ada siklus? Oke, sudah siklusnya. Oke, sudah bagus. Prosedur penelitiannya bercerita ya. Oke, bagus. Ini saya rasa teman-teman juga sudah cukup baik ya penulisannya. Atau sebelumnya sudah pernah dapat tugas ini? Belajar Pak. Mantap. Oke, ini saya rasa sudah cukup baik ya. Sudah menjelaskan siklusnya, tinggal nanti hasil kesimpulan ya teman-teman bercerita aja hasil kesimpulannya apa. Oke, ini sudah baik saya rasa. Sudah bagus dan lengkap. Jadi silakan dicek plagiatnya ya. Ini sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman. Jika plagiat teman-teman di atas 30%, maka langsung saya kasih nilai 60 tanpa saya bahasa izinnya. Tapi kalau teman-teman plagiatnya di bawah 30%, nanti saya baca. Kira-kira teman-teman bisa dikasih poin berapa. Kriterianya yang pertama kelengkapan. Kalau teman-teman menyesuaikan dengan format yang saya berikan di buku, itu lengkap bab 1 sampai 3, saya sampai metode. Itu berarti poinnya maksimal untuk kelengkapan. Yang kedua, kemenarikan judul, tema yang teman-teman angkat. Kalau misalkan menggunakan metode-metode terbaru, misalnya metode-metode yang menurut teman-teman, wah ini pasti Pak Riki nggak tahu nih. Nah, itu berarti saya kasih nilai poin yang tinggi kalau seperti itu. Kalau teman-teman berani menerka, jangan Pak Riki nggak tahu nih metode ini. Nah, itu saya kasih poin yang tinggi. Berarti teman-teman tuh sudah berupaya memberikan hasil yang terbaik hasil pemikiran teman-teman. Itu jadi poin yang pertama tadi kelengkapan, poin yang kedua itu kebaruan, ya, poin yang kebaruan, poin yang ketiga nanti
Itu tadi plagiatnya teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik tugas-tugasnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti di masa UAS, saya lupa jadwal UASnya hari apa. Intinya kalau di Almata juga sama, teman-teman khususnya di luar dari Almata. Setahu saya kemarin saya diinfokan dari akademik ujiannya sama mulai tanggal 10. Cuman untuk jadwalnya saya tidak tahu kapan, belum ada keluar ya, atau saya belum update, nanti saya update ya teman-teman. Nanti saya share di grup insya Allah. Sana, kemudian proses ujiannya, teman-teman cukup mengupload proposalnya di e-learning. Jadi bentuknya nanti sama kok seperti ini. Teman-teman cukup upload aja di sini. Nanti nilainya akan muncul. Kalau sudah saya koreksi tapi. Gitu ya. Dan pastikan teman-teman tidak telat. Usahakan sinyalnya lancar saat upload. Saya khawatirnya nanti kayak di sini ya, ketika waktunya sudah habis, teman-teman nggak bisa upload lagi. Nanti malah nggak terdetek untuk UASnya. Begitu, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Pak, bagaimana cara cek plagiasinya, Pak? Oh, cek plagiat. Oh ya, pertanyaan yang bagus. Cek plagiat, teman-teman bisa menggunakan, ini beberapa yang saya pakai ya. Semoga masih bisa ini. Saya biasanya pakai ini. Small Seal Tools Plagiarism. Bisa pakai ini. Diklik, nanti ditunggu. Bisa nggak ya? Upload file ya. Biasanya tugas-tugas itu saya copy teman-teman kalau misalkan bagus. Kita coba ini bisa nggak? Nah ini bisa upload dokumen. Ini silakan teman-teman upload. Kita coba ya. Semoga bisa. Nah ini masih loading. Silakan teman-teman upload. Kalau teman-teman juga ingin mencoba sendiri dan misalnya mengumpulkan buktinya, Pak ini saya nggak ada plagiat, ini buktinya. Nah itu juga boleh. Ini ada yang mau dicoba nggak nih? Jangan ya, nanti teman-teman itu nanti silakan. Saya nggak ada karena ini saya di komputernya perpus ya, karena ada rapat di perpus tadi. Saya tidak ada, ternyata tidak ada dokumen di sini. Nanti silakan teman-teman pilih aja ya, nanti diklik, langsung diklik open gitu ya. Atau ada yang mau dicoba, Mbak Alma atau Mbak Ika mau dicoba nggak? Coba saja, Pak. Oh coba saja, yang mana nih, Mbak Ika atau Mbak Alma? Alma, Pak. Kalau Yang memang berapa? bisa nanti diganti kalau saya misal banyak tuh, Pak. Oh iya ya betul juga ya. Bab 1 ya coba ya. Iya, Pak. Sempat banyak. Ya kita coba ini bisa nggak nih? Oke, ini saat kemudian tinggal klik I'm not robot, lalu cek plagiarism. Mana ya, lama ya ternyata loadingnya ya. Oh ini sudah muncul. Nah ini sudah muncul nih. Kita lihat berapa persen Mbak Alma. Jadi sudah 3%. Jadi silakan dicek saja. Unik kalau yang ini, yang unik tuh artinya berarti kalimat teman-teman sendiri. Nah ini udah seimbang ya. Kalau misalkan uniknya lebih banyak, nah berarti teman-teman bagus. Tapi kalau plagiatnya 55%, berarti teman-teman sebagian besar itu separuhnya plagiat. Nah ini uniknya 10%. Lama juga ya ternyata ya. Saya biasanya itu tugasnya kan nggak banyak ya, biasanya cuma satu halaman, nah itu biasanya cepat. Ini kayaknya aman sih, Mbak. Ya semoga aja ini 23% dan. Mohon maaf Pak, apakah bisa di-share nanti linknya yang cek Oh plagiat? bisa. Ini ya, atau teman-teman screenshot nih. Small Seal Tools Plagiarism Checker. Bisa. Nanti saya share di WA insya Allah. Jadi ikuti aja petunjuknya di sini. Yang tadi saya tunjukkan, diklik-klik saja, dibaca. Lama juga ya ternyata. Atau nanti kalau teman-teman punya referensi plagiarism yang lain, boleh kok, gak apa-apa. Nggak mesti harus di Small Seal Tools ini. Kalau ada plagiarism yang teman-teman rasa lebih cepat, plagiarismnya ya apa-apa. Biasanya ya memang agak lama sih. Saya biasanya kalau pakai Turnitin tuh ya, kalau di kampus ya
Biasanya tunggu juga berapa menit, 15 menit biasanya. Saya minta 15 menit atau ya paling cepat 5 menit itu cepatnya. Biasanya saya tinggal dulu ngerjain yang lain baru saya refresh, oh ternyata sudah keluar, itu juga bisa. Nah ini sambil tunggu ini ya, nanti silakan. Saya harapkan teman-teman kegiatannya semuanya di bawah 30%. Kalau 30% nanti saya coba cek, saya baca isinya apa. Tapi kalau sudah di atas 30% itu nggak saya baca lagi. Langsung saya kasih 60 aja. Tuh ini kayaknya sudah cukup baik ya. Sampai kita lihat teman-teman. Ya ini tugas-tugasnya juga ya. Ini nanti sebenarnya saya akan menuliskan tugas-tugasnya ya. Jadi nanti kalau yang mengumpulkan lengkap bab 1 sampai bab 3, nah nanti saya kasih poinnya. Tapi kalau ada yang kurang, ya berarti nanti dirata-ratakan kira-kira berapa nilai untuk tugasnya. Ditambah nilai UAS dan nilai UTS yang kemarin dengan Bu Indah. Nanti dirata-ratakan 40-60, 60%-nya UAS. Kalau nggak salah ya ke 50 nanti coba dicek ke sana. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan. Ini sepertinya di timur sudah pukul 12 lewat ya. Setengah 12, Pak. Oh, setengah 12. Oke. Ini sudah mau sholat Jumat kan ya? Oke, ini sepertinya hampir selesai. Semoga aman ya, Pak. Sepertinya aman sini, masih 29. Ya tinggal diperbaiki sedikit lah ya, biar jangan sampai di atas 30. Kita udah sepakat ya teman-teman, nanti silakan teman-teman perbaiki sendiri. Nah, ini 31%. Silakan diperbaiki aja yang 1%-nya. Yang 1%-nya nih, kan ada contoh di sini nih. Nah, teman-teman plagiatnya tuh yang bagian ini. Nah, berarti yang bagian ini yang teman-teman ubah, nanti baru dikirimkan lagi. Bagian merah-merahnya ini yang teman-teman catat, oh ternyata yang ini dicap sebagai plagiat. Kalau nggak salah ini bisa di-download kok hasilnya. Coba ya, bisa nggak ya? Nah ini download report. Download report, nah, nanti bisa itu. Nah ini di-download, nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah ini ada 4 halaman, silakan kalau misalkan nanti mau dikumpulkan juga di proposalnya, digabung pakai PDF itu ya, digabungin itu juga boleh. Nah berarti yang seperti ini yang warnanya ada merah-merahnya, itu yang terindikasi plagiat menurut di sini. Tapi ya ini hanya 31%. Ya, berarti silakan diperbaiki sedikit agar tidak terdeteksi plagiat. Oke, mungkin itu teman-teman. Terus ya. 2 proposal saya rasa itu cukup ya untuk teman-teman mempelajarinya. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman untuk mata kuliah ini. Jadi nanti untuk 30 menit selanjutnya silakan teman-teman memperbaiki proposal ini. Ya, silakan diperbaiki, dipersiapkan sebaik mungkin sehingga nanti ketika sudah UAS, teman-teman tidak repot lagi memperbaiki dan pastikan uploadnya itu di awal-awal jam UAS ya, karena kalau nggak salah pakai waktu, jadi langsung diupload saja di awal-awal waktu agar nanti teman-teman tidak terkendala sinyal dan semacamnya. Apalagi kalau ujian yang berbarengan, takutnya ada yang nggak bisa diakses dan semacamnya. Pastikan teman-teman sudah siap 1 hari sebelumnya sehingga besok tinggal diupload aja. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di situ daerah sekarang, Pak, jaringan bagus kah? Di sini bagus, Pak. Soalnya di Sulsel sekarang, Pak, tidak stabil jaringan. Oh gitu. Iya. Nah iya ya. Nanti kalau misalkan itu, tapi saya tidak menjamin itu nanti bisa. Cuman nanti saya coba sampaikan ke akademik, semoga nanti bisa ada rentang waktu mungkin tambahan 1 atau 2 jam. Tapi ini saya tidak menjanjikan ya, saya coba sampaikan nanti. Saya harapkan teman-teman berupaya dulu ya, karena kalau misalkan nanti dari akademik atau dari sistem di e-learningnya tidak bisa, maka teman-teman mau nggak mau tetap harus upload sesuai dengan jadwal ujiannya. Seperti itu. Iya, Pak. Lagi ganggu di sini jaringan. Iya, semoga itu ya. Ya tadi tuh bulan. Sudah kali. Ini biasanya kalau cuacanya kurang baik kayak gitu. Oke,
Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Kalau tidak, ini mungkin kita akhiri saja ya semester ini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya tutup ya untuk perkuliahan semester ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, khususnya kepada teman-teman dari UNCP, dari Uni Muda, kemudian dari UPI yang sudah berkenan melaksanakan perkuliahan bersama dengan Prodi PGSD Universitas Alma-Ata. Semoga melalui program PJJ ini teman-teman bisa menggali atau memperoleh banyak manfaat ya dari pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 4 universitas. Semoga ini bisa menambah pengalaman teman-teman dalam program MBKM yang dilaksanakan pemerintah, bisa memberi manfaat untuk kita semua. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Prodi PGSD Universitas Alma-Ata yang mungkin terdapat beberapa kekurangan ya atau banyak kekurangan dalam memberikan fasilitas serta layanan pendidikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa teman-teman maafkan dan semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk kami untuk bahan pembelajaran yang lebih baik ke depannya sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang mendukung program MBKM-nya pemerintah ini bisa terus terlaksana, bisa memberikan berbagai macam pengalaman kepada teman-teman ya, bisa belajar ke berbagai macam universitas, berbagai macam prodi ya, ada dari prodi lain itu juga bisa. Itu yang terakhir, semoga apa yang saya sampaikan, khususnya di mata kuliah PTK ini bisa memberi kebermanfaatan untuk teman-teman semua, bisa memberi manfaat juga untuk saya, menambah ilmu saya, dan tentunya untuk bisa menambah wawasan teman-teman semua, nanti bisa menerapkan teori-teori dari penelitian tindakan kelas di sekolah teman-teman masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan juga ucapan terima kasih yang sangat banyak pada teman-teman semua yang sudah bersedia kuliah di Alma-Ata. Kita tutup perkuliahan kita di semester ini ya, karena ini hari terakhir kuliah. Sudah tidak ada kuliah lagi kan pekan depan atau masih ada? Ganti jadwal kosong? Minggu tenang, Pak. Oh, minggu tenang. Oke, berarti sudah selesai untuk kuliah di Alma-Ata. Kebetulan kuliah dengan saya yang terakhir ya. Terakhir ada kuliah lagi tidak ada ya? Nanti siang dengan Alma-Ata? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada berarti yang ini yang terakhir mungkin saya juga jadi penutup ya, penutup untuk mata kuliah PJJ, 4 mata kuliah PJJ kerjasama dengan Dikti. Sekali lagi mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Oke.